saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Subratman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pasundan dengan nomor UKG 201900454411. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, tepatnya pada hari Selasa, saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut pembelajaran yang saya akan laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sok KM berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Ella ya? Satu orang yang nggak masuk ya? Sama? Oh iya, sama Yusuf. Ella sama Yusuf nggak masuk. Tadi Ella katanya sakit, betul? Bapak dapat kabar dari orang tuanya katanya sakit. Nah, coba kalian periksa di bawah kalian ada sampah atau tidak. Sudah bersih? Kan sebelum memulai pembelajaran kalau bersih enak. Dah? Bersih ya? Oke, untuk memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Semuanya berdiri. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, agar lebih semangat, kita akan yel-yel semangat. Masih ingat? Tambak sumur? Nah, kurang semangat. Yang kencang. Tambak sumur? Tambak sumur 3? Tambak sumur 3? Masih adakah semangat di hatimu? Ya, udah siap belajar? Semangat? Udah siap belajar? Bapak mau tanya, dari kalian, ada enggak yang kalian ingin tahu tentang dunia ini? Oke, ada enggak yang mau ini nyebutin? Ripa, boleh? Bentar, Ripa. Sok, Ripa. Saya ingin tahu. Berdiri. Saya ingin tahu cara membuat pesawat terbang. Saya ingin tahu cara membuat pesawat terbang. Oke, 1. Boleh 3 orang, 2 lagi. Siapa? Oke, Arafa. Berdiri, Arafa. Bagaimana bumi terbentuk? Saya ingin tahu bagaimana bumi terbentuk. Oke, Arafa. Oke, tadi pertanyaan dari Rifa. Saya ingin tahu bagaimana cara membuat pesawat. Terus pertanyaan dari Arafa. Saya ingin tahu bagaimana bumi terbentuk. Terus pertanyaan dari Ilham. Pertanyaan-pertanyaan kalian ini ya sebenarnya sudah bisa terjawab. Dengan apa? Dengan Pinter ya. Dengan searching di Google, kita bisa mencari informasi-informasi baru. Kayak tadi bagaimana cara membuat pesawat. Kita tinggal searching aja di Google. Tahu nggak nanti? Tahu kan? Terus kenapa bensin mahal? Ada nggak di Google?
Ada nanti beritanya ya, kenapa bensin bisa mahal. Ada nanti informasinya. Terus kata Arafa, bagaimana bumi terbentuk? Pasti ada di Google, ada? Ada. Bukan Google aja, tapi di YouTube juga pasti ada berupa video dan suara ya. Kalau YouTube kan kalau hanya Google kita baca-baca, tapi di YouTube bisa video dan suara. Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang dinamakan dengan dampak positif dari globalisasi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Globalisasi di sekitarku. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap ya. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Nanti kalian tahu produk-produk luar negeri yang masuk ke kita apa. Katanya nanti kita belajar. Yang pertama nanti Bapak akan menampilkan gambar produk-produk luar negeri. Nah, yang kedua nanti Bapak menampilkan video, ya, video mengenai pengaruh globalisasi. Yang ketiga nanti kalian akan berdiskusi mencari informasi bentuk kerjasama Indonesia di ASEAN, baik sosial maupun pendidikan, ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi. Nah, yang terakhir nanti Bapak akan menyimpulkan pembelajaran. Oke, siap ya untuk belajar? Kita mulai. Oke, lihat ini gambar apa? Yang keras ini gambar apa? Mobilnya merek apa? Innova Kijang. Kijang Innova, betul? Pernah lihat di jalan? Pernah lihat? Pernah lihat di jalan? Nah. Bapak mau tanya, kalau Kijang Innova buatan dari negara mana? Negara mana? Negara mana, Rafa? Jepang. Jepang, ya. Betul nggak Jepang? Betul Jepang? Oke, betul ya. Kijang Innova itu pabrikan Toyota. Jadi itu buatan Jepang. Wow. Nah, ini apa? Batik. Batik dari negara mana? Negara mana? Indonesia. Oh, ini negara kita. Bangga nggak kita punya batik? Bangga dong. Ya. Tahu nggak, batik itu udah banyak dikenal oleh berbagai negara. Sampai negara luar. Kok bisa ya Pak? Batik sampai ke negara luar? Coba, kenapa? Hah? Karena kerjasama. Karena kerjasama. Apalagi? Gimana? Globalisasi. Globalisasi. Apa? 3. Ada yang bisa nggak? Hah? ASEAN. Kerjasama ASEAN? Ekonomi. Oh, kerjasama ekonomi. Oke. Tadi teman-teman kalian ada jawaban, yaitu kerjasama. Terus karena globalisasi. Yang ketiga kerjasama ekonomi. Oke, jawaban kalian betul. Ya, betul. Tadi barang-barang yang kalian sebutkan juga kayak mobil, iPhone. Kalian sadar nggak bisa sampai ke Indonesia? Padahal barangnya dari luar loh, ciptaan orang luar. Tapi di sini juga udah ada pabriknya di Indonesia, ya. Nah, untuk memahami itu, ya, sekarang kita lihat video mengenai pengaruh globalisasi. Nah, ini coba kalian perhatikan ya, pengaruh globalisasi. Yuk, disimak videonya. Halo teman-teman, sadar nggak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih, kita bisa bepergian kemanapun dengan mudah. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, dan bisa naik kapal. Selain itu, kita bisa belanja secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita hidup di era globalisasi. Apa itu globalisasi? Mari kita pelajari bersama.
Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Oke, setelah menonton video, tadi kata video dampak globalisasi itu banyak. Kita dapat mengakses informasi dengan mudah. Terus alat transportasi juga mudah. Makanya tuh pizza bisa sampai sini. Terus Indomie bisa sampai ke negara orang lain kan. Terus belanja juga sekarang gampang ya. Betul nggak? Suka belanja? Tuh itu tuh dampak globalisasi. Sekarang ada belanja via online. Coba sebutin apa aja yang via online. Tadi udah disebutin. Apa? Shopee. Itu globalisasi di bidang ekonomi perdagangan. Nah tadi kata video, coba kita cari globalisasi di bidang sosial dan pendidikan. Apa ya? Ada nih bentuk-bentuk kerjasama globalisasi negara kita bersama ASEAN di bidang sosial dan pendidikan. Nah, untuk mengetahui itu, mari kita bagi kelompok. Bapak akan membagi kedua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, kelompoknya tolong ditukar ya. Arafa ditukar dengan Sylvia. Sok. Bapak akan membagikan LKPD untuk pengerjaan kelompok. So, langsung diisi namanya. Oke, silahkan diisi nama. Kalau sudah diisi nama, dibuka halaman berikutnya. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 tablet, ya. Sudah Bapak fasilitasi internet. Oke, tablet itu, perhatikan. Tablet itu berfungsi nanti kalian akan mencari informasi di internet ya. Mengenai bentuk kerjasama ya di era globalisasi Indonesia dengan ASEAN ya. Tahu kan ASEAN? Tahu ya, negara Asia Tenggara. Coba kalian bacakan di LKPD tersebut petunjuknya. Siapa yang mau bantu Bapak bacain? Siapa yang mau bantu bacain? Oke, boleh. Ini Pak, yang keras. Bacakan. Coba kalian cari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Silakan kalian cari di internet menggunakan HP dan tablet sekolah yang sudah disediakan. Terus? 2. Setelah itu diskusikan dengan tempat kelompok kalian apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara ASEAN. 3. Lalu hasilkan diskusi kalian tuangkan ke dalam tabel di bawah ini. Oke, tadi sudah dibacakan. Kalian kok bisa baca sendiri ya. Yang pertama, kalian cari bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial. Carinya di mana Pak? Itu kan tablet sudah Bapak sediakan. Kalian cari di Google Chrome. Cari search di Google. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial. Cari. Nanti kalau udah ketemu, kalian isikan pada tabel.
tabel ada kan yang bidang sosial? Ada? Ada? Nah, kalian isi ke situ. Setelah sosial selesai, lalu kalian cari bentuk kerjasama Indonesia di bidang pendidikan di ASEAN. Nanti isi juga di tabel. Bisa? Bisa sekarang dimulai? Ya, di Chrome. Waktunya 15 menit cukup? Cukup ya. Silakan dicari. Udah? Nah, ada gambar mic nggak di sini? Sok klik mic-nya. Sok rekam. Bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial. Gitu. Nemu ada berapa gitu di situ di internet? Ada berapa? Yang bidang sosial? Hah? Tuh, tulis 77-nya di sini di tabel. Mau 7, mau 4. Secukupnya di tabel ya. Ya harus sama, sekelompok harus sama. Tentuin. Itu sosial kan? Itu apa? Coba bacain. Bidang apa? Oh, pendidikan berarti di sini nulisnya nih. Balik. Sok hapus, pindahin. Udah nemu berapa? Nemu 2. Cuma 2 yang sosial, 3. Kalau nemu 3 tulis 3, 4, 4. Tulis banyak-banyaknya yang paling penting ya. Bisa di tabel. Tabel yang sosial mas. Iya. Bukan pendidikan, ayo cari lagi yang pendidikan. Ya, bidang pendidikan. Nanti searching lagi kayak tadi ya, pakai suara. Ya, biar bisa. So, cari di internet sekarang. Bentuk kerjasama kita di bidang pendidikan. Paling luhur lah nih. So, kamu baca. Iya, apa nemunya ini ya. Untuk bidang pendidikan. Tempatnya ikut cari ya tempatnya. Iya, nemu berapa? Jangan 1 atuh. 3, 4. Tadi kan apa lagi? Sok, tulis. Ini yang kebudayaan udah? Masih pelajar? Masih pendidikan. Oh, sosial budaya udah? Yang pendidikan udah tadi? Boleh 3, boleh 4, terserah kalian. Sepenuhnya aja, sepenuhnya tabel. Sudah? Kelompok ini sudah selesai? Kelompok ini udah? Nah. Kelompok ini udah? Udah kelompok ini? Nemu berapa? Yang sosial nemu berapa? 3. Yang pendidikan? 3 juga? 3 atau 4? 3 ya. Yang kelompok ini sosial nemu berapa? Nemu berapa yang sosial? 3. Yang pendidikan? 2. Nah, perhatikan, kalau udah perhatikan. Buka halaman selanjutnya. Di LKPD, buka halaman selanjutnya. Sudah ya, sudah dibuka. Kalian tahu produk apa yang mendunia di Indonesia, produk Indonesia yang mendunia apa? Batik. Nah,
Di halaman 3 ini di LKPD ada teks cerita, teks bacaan berjudul Kain Batik. Coba kalian analisis teks tersebut, teks eksplanasi atau bukan? Teks eksplanasi atau bukan? Teks eksplanasi. Coba Bapak mau tahu, kalian masih ingat nggak? Teks eksplanasi itu apa ya? Oke, apa Arafah? Deret penjelas. Oke, teks eksplanasi kata Arafah teks yang ada deret penjelasnya. Betul? Betul ya. Teks eksplanasi adalah teks penjelas. Masih ingat teks penjelasan? Kita harus mencari topik masalah, deret penjelas, ketiga kesimpulan. Di situ ada berapa paragraf? Ada 3. Nah, kalau 3 gampang ya. Topik masalah itu adanya di paragraf ke-1, betul. Deret penjelas ada di paragraf ke-2. Kesimpulan adalah ada di paragraf ke-3. Nah, kesimpulan itu merupakan saran dari penulis. Ingat ya, kesimpulan itu merupakan saran dari penulis. Oke, sekarang coba kalian baca bersama teman kelompok kalian teks eksplanasi ini mengenai kain batik. Silahkan dibaca. Setelah dibaca, kalian buka halaman selanjutnya. Di situ ada isian. Ya, silahkan kalian isi isian tersebut sampai ke kesimpulan. Bisa? Silahkan dimulai diisi, ya. Silahkan dimulai diisi. Enggak isi. Sok cari atau bareng-bareng kalau nggak ketemu. Kenapa hal itu menjadikan ahli batik? Karena, nah jawabannya pasti karena. Karena kenapa? Kamu jangan kerja sendiri, teman kelompoknya. Jangan kerja sendiri kan kelompok. Sudah sampai mana Rafa? Hah? Deret penjelas? Oh, tinggal ini ya, kesimpulan berarti ya. Sok lanjut. Kemukakan kesimpulan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bernama Silvi, Rian, Fatir, Ilham. Oke, pembaca pertama, Silvi. Bentuk kerjasama dengan negara ASEAN. 1. Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Ikut mengadakan bak asasi manusia HAM di ASEAN. Nah, sok lanjut. Pasang di sini. Sok lanjut. Bentuk kerjasama dengan negara ASEAN. Yang keras ya. Ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pertukaran pelajar, siswa, pendidikan, olimpiade. Nah, segitu. Nah. Dengerin ya kelompok yang lain. Nanti kasihin ke Ilham ya. Pegang aja mic-nya ya, pegang. Teks di atas berisi mengenai topik masalah apa? Batik. Mengapa tanggal 2 Oktober 2009 dijadikan Hari Batik oleh pemerintah Indonesia? Batik merupakan sebuah warisan budaya Indonesia. Mengapa setiap batik di daerah memiliki motif yang berbeda? Biasanya tergantung pada daerah asal batik.
Pegang aja. Pegang, mic-nya jadi. Coba temukan kesimpulan dari teks di atas. Melestarikan dapat dilakukan dengan menggunakan pameran batik atau membuat baju batik yang modern. Oke, menurut kelompok 1, kelompok 2 tadi perhatikan, kelompok 1. Menurut kalian jawabannya yang tadi nih, bidang kerjasama di bidang sosial. Udah betul apa belum? Tadi katanya HAM ya. Terus membantu bencana alam, udah betul? Udah? Udah ya, sama ya. Terus di bidang pendidikan tadi apa aja, Kian? Pertukaran pelajar, apalagi? Nah, mengikuti olimpiade, mengadakan beasiswa, kerjasamanya, betul? Betul ya? Oke, berarti kelompok ini sudah bisa. Terus yang teks eksplanasi tadi, topik masalahnya mengenai tadi katanya kain batik, betul? Terus yang deret penjelasnya, yang pertanyaan nomor 2 katanya warisan budaya yang sudah diakui UNESCO, betul ya? Betul tidak? Oh. Nomor 3 tadi apa? Jawabannya? Daerah asal batik. Nah, tergantung oleh daerah asal batik. Betul? Yang keempat kesimpulannya? Melestarikan dapat dilakukan dengan menggunakan pameran batik atau membuat baju batik yang modern. Tentang melestarikan batik. Sama nggak kesimpulannya? Beda? Kayaknya beda ya. Oke, nanti perbedaannya kita lihat. Sekarang kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, silakan duduk. Sekarang kelompok 1 tampil. Yuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok 1. Ini namanya Rusadi, Janet, Ripa, Rafa. Yang baca pertama. Oke, Ripa, pegang bisa nggak sambil pegang mic? bisa. Bentuk kerjasama dengan negara ASEAN. Saling membantu negara yang sedang dilanda. Bentuk bertukaran budaya dan seni serta festival film ASEAN. Coba, menurut kalian jawabannya udah betul semua belum? Betul ya. Tadi kesimpulannya juga ternyata sama. Betul sama? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Silakan mulai duduk kelompok 1. Setelah kalian berdiskusi, mari kita simpulkan. Menurut kalian apa sih globalisasi? Coba. Siapa yang mau jawab? Coba Rafa. Globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Oke, kata Arafa, globalisasi adalah perkembangan teknologi dan informasi. Dan transportasi, teknologi informasi dan transportasi. Oke, tepuk tangan buat Arafa. Oke, coba ada lagi nggak? Globalisasi apa? Coba di sini. Siapa? Globalisasi adalah mudahnya membeli barang. Kata Ilham, globalisasi itu mudahnya membeli barang. Oke, kita simpulkan bersama. Globalisasi itu kemudahan-kemudahan yang kita rasakan sekarang. Ya. Dengan produk-produk luar negeri bisa masuk ke Indonesia, produk-produk Indonesia bisa keluar negeri. Ya. Sehingga betul tadi kata Arafa bahwa globalisasi itu diserta-mertai dengan perkembangan teknologi, baik informasi maupun transportasi maupun komunikasi juga, ya. Sehingga betul tadi kata
ilham. Dengan perkembangan ini kita mudah untuk membeli barang, melihat barang, mencari informasi. Itulah dampak positif dari globalisasi. Yaitu tadi, apa-apa jadi mudah. Mau belanja, tinggal pesen ke Shopee online, nggak usah kemana-mana. Mau telepon tinggal pakai apa? Pakai handphone. Ya, itu adalah dampak positif globalisasi. Terus tadi kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Coba Bapak minta satu contoh. Di bidang pendidikan apa? Di bidang pendidikan apa? Di bidang pendidikan adalah pertukaran siswa dan juga pertukaran siswa antar negara. Oke, kata Arafa di bidang pendidikan bisa pertukaran siswa antar negara. Oke ya, bisa ya. Coba kalau di bidang ekonomi. Ekonomi memudahkan kita untuk belanja. Nah, betul ya. Di bidang sosial yaitu membantu negara yang terkena bencana alam. Terus tadi kita juga belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks apa? Penjelasan. Oke, teks penjelasan. Teks penjelasan itu di paragraf 1 ada topik masalah. Di paragraf 2 ada, di paragraf 3 ada kesimpulan. Coba kelompok ini tadi bacakan kesimpulan dari teks eksplanasi mengenai kain batik. Coba, Rifa bacakan kesimpulan yang tadi mengenai kain batik. Kesimpulannya. Generasi muda yang harus melestarikan batik Indonesia untuk masa mendatang. Nah, kita produk yang dikenal di luar negeri itu adalah kain batik. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, yaitu melestarikan kain batik. Jangan malu pakai batik, karena itu warisan budaya kita. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran menggunakan quizzes. Nah, di sini Bapak punya 4 tablet. Jadi, 1 tablet oleh 2 siswa. Udah jawab semua? Udah? Siapa yang belum jawab? Lanjut. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Lanjut. Sadarilah masa Poinnya tuh poin kalian lihat. Siapa yang paling atas? akan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk Lihat poin paling atas siapa? era Oke, lanjut. ganti berseri. Ayo, lanjut. Kita belajar Pancasila, kita sila-silanya. Oke, siapa yang paling atas? Ya. Pancasila, ayo kita Pertanyaan terakhir. Indonesia bersatu dalam Sudah semua ya? Siapa pemenangnya? Arafa dan Jared berdiri. Kasih tepuk tangan. singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri Oke, udah selesai ya. jadilah Oke, generasi udah selesai. Seru? Gimana pembelajaran hari ini seru? Sekali lagi, gimana pembelajaran hari ini seru? Ya, tadi kita itu bermain yang namanya quizzes, ya. Jadi permainan. Nah, tadi skor paling tinggi berapa? Iya, berapa skornya? Yang kedua tadi siapa? Yang paling terakhir siapa?
Silpi salah berapa tadi? Salah 2. Ah, salah 2 tapi masih bagus, berarti benar 3, salah 1. Nah, secara tidak langsung berarti kalian sudah bagus ya. Bisa ada yang benar semua tadi Arafah, terus ada yang paling kecil cuma salah 2 ya. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, seru? Apalagi tadi main game ya, seru ya? Seru. Terus dari pembelajaran tadi ada enggak yang enggak kalian pahami? Ada? Siapa yang bilang ada? Ya, nah kalian apa? Tahu nggak paham apa ya? Yang nggak paham tentang apa? Tentang globalisasi. Yan, tidak paham tentang Globalisasi. globalisasi. Oke, Bapak jelasin lagi ya. Globalisasi itu yaitu mudahnya. Globalisasi itu intinya membuat kita mudah, ya. Kayak sekarang kita belajar bisa pakai tablet, ya. Terus bisa pakai laptop, pakai tadi Quizzes, ya. Itu jadi mudah kan? Terus tadi kalian belajar juga cari informasi pakai internet, pakai Google. Nah, intinya globalisasi itu yang membuat kita mudah. Terus mau kemana-mana gampang, naik motor ya. Sekarang mah itu globalisasi. Kenapa kok bisa mudah ya? Karena teknologi zaman sekarang canggih. Ngerti ya? Ngerti. Terus udah paham semuanya? Kalau udah paham, Bapak mau tes coba. Coba Janet berdiri, Janet. Bapak mau tanya. Janet, dampak positif dari globalisasi apa? Dampak positif. Apa Janet? Dampak positif globalisasi adalah masuknya budaya. Dampak positifnya? Dampak positif. Ada yang tahu? Nah, berarti belum paham. Dampak positif dari globalisasi itu mudahnya mengakses informasi, mudahnya membeli barang. Ya, coba Bapak mau tes lagi nih biar pada tahu. Coba sebutkan kerjasama di bidang sosial Indonesia di ASEAN. Yo, coba Rafa. Membantu negara yang dilanda bencana. Oke, membantu negara yang dilanda bencana. Berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Walaupun tadi beberapa teman kalian ada yang belum paham. Oke, tepuk tangan buat kalian. Kita lihat, masih adakah semangat di hatimu? Mana? Tambak sumur? Tidak. Tambak sumur? Tidak. Tambak sumur 3? Untuk pembelajaran berikutnya, ya, kita akan belajar keanekaragaman ekonomi. Nah, dan reklame. Nah, ini alur kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu nanti Bapak akan menayangkan sebuah gambar, terus Bapak akan menayangkan sebuah video, terus kalian nanti berdiskusi, membuat proyek, ya, berupa reklame. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan proyek. Terakhir kita mengevaluasi dan menyimpulkan pembelajaran. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah satu reminder terbaik bagi guru adalah salah satunya dari Kiai Maimun. Jadi guru itu tidak usah hanya punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Kiai Maimun juga berpesan, yang